Yo hello guys, kembali lagi bersama gua di Omni Toyverse. Kali ini gue punya Pokemon Terrarium Collection Volume 1. Kemarin ini gue sempat nge-review yang volume 3-nya, ya rada ngacak memang urutannya, karena yang volume 1 ini gue baru beli pas dirilis ulang. Jadi kalau kalian mau nonton review volume 3-nya, di atas sini ada link menuju TKP-nya. Atau kalau kalian mau nonton yang ini dulu, di akhir review juga bakal ada linknya. Jadi di volume 1 ini kita punya line up-nya ada Pikachu, Snorlax, Bulbasaur, Dragonair, Lapras, serta Eevee. Dan seperti biasa, di sini ada segel bukti bahwa ini adalah satu set. So, tanpa perlu basa-basi lagi, kita unbox dulu. Tapi sebelum kita unbox, kita lihat boxnya terlebih dahulu. Karena yang nggak desain box juga perlu untuk dimention. Bagian atasnya, depan, samping, samping kembali, belakang, bawah. So, cukup dengan boxnya. Sekarang gua unbox dulu. So, ini isi 6 box di dalamnya dari berbagai macam sisi. Yang bagian depan ini keren. Bagian daun ini foil emas begitu. Jadi, tanpa perlu basa-basi lagi, kita buka boxnya dan kita rakit isinya.
Untuk Pikachu, scene-nya simple, dia cuma berdiri di atas tree stump. I kinda like it. Sayangnya punya gua mata Pikachu-nya itu sedikit kurang rapi ngecatnya. Dan karena ini nggak ada pack buat nahan Pikachu-nya, jadi kalau ada getaran yang cukup kuat dikit, itu Pikachu-nya bakal gampang jatuh. Untuk Lapras, scene-nya juga simple, dia cuma roaming di lautan, tapi ngelihatnya entah kenapa berasa hampa. Tapi gue suka dengan efek airnya serta efek underwaternya. Detail Laprasnya sendiri juga oke. Cuma sayangnya kotak terrarium gue ada pecah dari sononya. Untuk Snorlax, well, scene-nya itu gue seneng ngelihatnya. Mengingatkan gue sama di gamenya, dimana pas di game dia ngeblok jembatan untuk menuju kota selanjutnya. Dan ini scene tuh bisa pas. Scenery-nya sendiri gue seneng sama detailnya. Dan detail Snorlax-nya sendiri juga oke. Untuk Bulbasaur, scene-nya simple. Dia bermain dengan bunga, tapi entah kenapa gue rada kurang demen ngelihatnya. Mungkin karena terlalu kosong, but it's okay. Sebenarnya ini scene cukup lucu. Sayangnya punya gua entah kenapa itu mata Bulbasaurnya seperti nggak pas di catnya. Jadi matanya tuh berasa kayak mata orang juling. Untuk Dragonair sama, scene-nya juga simple, tapi ini gua demen ngeliatnya. Dia kayak lagi mengendalikan ombak gitu. Detail Dragonair-nya sendiri juga bagus. Sayangnya untuk ombaknya itu gue berasa kurang lebar. Jadi kalau dimasukin ke dalam terrariumnya itu tuh nggak pas. Dia tuh berasanya lebih longgar daripada scene-scene Pokemon lainnya. Untuk Eevee, menurut gue scene-nya dia itu yang paling rame. Tapi entah kenapa gue kurang demen ngelihatnya. Padahal di bagian bawahnya itu ada Pokemon lain, yaitu Diglett yang kelihatan lucu. Kelemahannya sama kayak Pikachu, karena dia nggak ada pack, jadi kalau ada getaran kuat dikit, itu bakalan mudah jatuh. Untuk harganya sendiri, satu set terrarium ini dibanderol dengan harga 4.500 yen. Kalau kursnya 130 rupiah, maka harganya sekitar 585 ribuan. Tapi kalau masuk Indo, mungkin kalian bisa siapkan budget sekitar 600 ribu sampai 700 ribuan kali ya. Dan kalau kalian mau belinya satuan, harganya itu bisa lebih mahal per piecesnya. Mungkin sekitar 120 sampai 150 ribu per piecesnya. Overall dari 6 terrarium volume 1 ini, gue berasa semuanya itu simple. Dan kalau mau diurutkan dari yang terfavorit, menurut gue yaitu pertama Snorlax, kedua Dragonair, ketiga Pikachu, keempat Lapras, kelima Eevee, dan keenam Bulbasaur. Sekian review dari gue, kalian bisa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Atau kalau kalian suka dengan video gue barusan, mungkin kalian bisa klik like, lalu subscribe untuk membantu gue membangun ini channel. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Ciao!